Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan fillah, insyaallah pada pagi ini kita akan meneruskan pelajaran kita. Kita sudah sampai pada masalah pembatal wudu. Di antara pembatal wudu adalah memakan daging unta. Artinya wudu akan batal apabila seseorang dari kita makan daging unta. Ya, wudu akan batal apabila kita memakan daging unta. Di sini ada hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Coba baca, silakan. Baik, dari Jabir bin Samurah bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki di sini tidak diketahui siapa namanya. Ada kemungkinan biasanya ya, yang disamarkan di dalam matan itu adalah perawinya. Jadi ada kemungkinan bahwa yang bertanya di sini adalah Jabir bin Samurah sendiri, ya, perawi hadis itu. Bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atawadda'u min luhumil ghanam?" Haruskah aku berwudu sesudah makan daging kambing? Qala in syi'ta. Nabi menjawab, terserah. Ya. Jika mau berwudu silakan berwudu. Terserah, kata Nabi. In syi'ta. Qala atawadda'u min luhumil ibil? Lalu laki-laki itu melanjutkan pertanyaannya, apakah aku harus berwudu setelah makan daging unta? Qala na'am. Maka Nabi menjawab, iya. Ya, artinya apa? Seseorang harus berwudu sesudah makan daging unta, artinya bukan makan daging unta mewajibkan berwudu. Tapi memakan daging unta, maksud hadis ini adalah memakan daging unta membatalkan wudu dan seseorang harus berwudu apabila dia hendak sholat sesudah memakan daging unta. Itu maksudnya. Bukan maksudnya memakan daging unta mewajibkan berwudu, ya. Bukan itu maksud di sini. Karena yang ditanya di sini adalah apakah batal wudu ya karena memakan daging unta. Maka Nabi menjawab, iya. Wudu menjadi batal karena memakan daging unta. Demikian ya khonifidin. Baik. Jadi pertanyaan min luhumil ibil, min luhumil ghanam maksudnya adalah di ajli aqliha. Ya, karena memakannya, karena memakan daging tersebut. Dan unta di sini ikhwan fillah dikatakan al-ibil ya atau al-jamal ya, atau an-nuq, ada beberapa sebutan bagi unta, jamaknya adalah abal. Ya, abal. Naqah, nuq, jamal ya, dan beberapa sebutan bagi unta lainnya. Al-fahl bagi unta yang jantan.
Yang dimaksud dengan onta di sini adalah seluruh onta, walaupun disebutkan daging. Ya, seperti dalam ayat Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan atas kamu al-maitah, ad-dam, walahmul khinzir. Ya, diharamkan atas kamu bangkai, darah, dan lahmul khinzir, daging babi. Daging babi di sini maksudnya bukan hanya dagingnya saja, tapi mencakup seluruh babi, kikilnya, kukunya, ya. Ini untuk di bawah, ya. Oh, iya, terlalu deh. Kikilnya, otaknya, ya, sumsumnya, semuanya, ya, termasuk tulangnya, ya. Babi di supnya juga haram, sup babi juga haram, walaupun tidak ada daging di situ. Jadi babi yang dimaksud ya adalah seluruh dari bagian babi itu, ya, bukan hanya dagingnya saja, ya, bukan hanya dagingnya saja. Penyebutan daging ini adalah ya dalam istilah usul fikih disebut kharaja makhrajal ghalib. Karena yang biasa dimakan pada babi itu dagingnya, pada hewan itu daging, ya, itu yang biasa dimakan. Ya, bahkan sebagian atibba, ya, ahli kesehatan mengatakan ayat ini menunjukkan dan hadis-hadis Nabi bahwa yang layak dimakan dari hewan itu adalah dagingnya, daging merahnya. Yang lainnya itu sebenarnya tidak layak dimakan atau tidak bagus dikonsumsi. Ya, seperti misalnya lemaknya, ya, dan seterusnya. Yang paling bagus dimakan itulah dagingnya, itu yang biasa dimakan. Ya, dan juga penelitian menyebutkan bahwa ya kadar kolesterol yang ada pada daging merah itu lebih sedikit dibanding dengan bagian-bagian yang lainnya, apalagi jeroannya, kan begitu ya. Nah, ini sangat banyak mengandung kolesterol tinggi. Maka ayat menyebutkan lahmul khinzir. Nabi juga menyebutkan lahmul ibil. Penyebutan daging itu kharaja makhrajal ghalib dalam istilah usul fikih, yaitu sesuatu yang umum, ya, yang lumrah dimakan adalah dagingnya, bukan sumsumnya, bukan kikilnya, bukan kulitnya dan seterusnya. Maka disebutkanlah. Dan tidak ada mafhum di situ. Ya, salah satu pembatal mafhum adalah yang kita sebutkan tadi kharaja makhrajal ghalib. Jadi tidak bisa diambil mafhum di situ. Kalau saya makan kikil onta tidak membatalkan wudu. Atau jangi onta. Onta kulitnya diolah jadi jange. Ya, jange kulit onta. Itu membatalkan wudu. Ya, itu juga membatalkan wudu. Jadi seluruh bagian dari onta itu apabila dimakan membatalkan wudu. Ya, bukan hanya dagingnya saja. Baik. Hadis ini Khonifuddin menjelaskan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, ya tentunya ibahatul wudu ba'da akli luhumil ghanam. Bolehnya kita berwudu sudah makan daging kambing. Nabi tidak menyuruh, ya, tapi Nabi mempersilahkan. Hukumnya mubah. Artinya dari situ dapat ditarik satu kesimpulan, makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Ya, makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Walaupun bagi sebahagian orang, makan daging kambing itu memberikan pengaruh pada tubuh lebih besar daripada makan daging unta. Ya, bahkan sebahagian orang yang terkena penyakit darah tinggi itu perubahan ya tubuhnya setelah makan daging kambing itu meningkat, ya, naik darah tingginya dan seterusnya. Tapi itu tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu. Baik. Wali'anna lahmaha ghairu naqidin lil wudu, bahwa memakan daging kambing tidak membatalkan wudu. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anna aqlaluhu min ibil yang qudul wudu. Makan daging unta atau makan unta, ya, itu membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Bagi yang sudah makan daging unta, apabila dia hendak sholat, maka dia harus berwudu. Ya, dia tidak cukup dengan wudu yang dilakukannya sebelum dia makan daging unta. Ya, dia harus berwudu.
Nah, ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Ya, ini adalah pendapat Imam Ahmad. Ya, beliau mengatakan an-naqid min ajza'il ibil huwa al-habr faqat. Li'annahum khassu al-lahm bil habr duna baqiyat ajza'iha. Fahum yarawna anna al-qalb wal kabid wal qaras was sanam wa nahu dzalika min ajziha la yatanawalahu an-nas. Imam Ahmad berpendapat bahwa yang membatalkan itu hanyalah habarnya, yaitu dagingnya, daging merahnya. Sementara yang lain-lainnya seperti hatinya, jantungnya, ataupun punuknya, yaitu lemaknya yang ada di punuknya, itu tidak masuk dalam nas ini, tidak membatalkan wudu. Nah, ini adalah pendapat Imam Ahmad. Ya. Nah, sebagian yang lainnya memutlakkannya. Jadi dalam Al-Mughni mengatakan al-wajh tsani, ada bentuk yang kedua yaitu yang qudu, membatalkan seluruhnya. Li'annahu min jumlatil jazur, karena itu termasuk jazur. Jazur adalah sebutan lain untuk unta. Wa itlaqul lahm fil haywan yuradu bihi jumlatuhu. Dan penyebutan daging pada hewan, jika kita sebutkan daging kambing, maksudnya adalah kambing secara utuh. Nah, demikian. Li'annahu aktsaru ma fihi, karena bagian yang paling banyak pada hewan itu adalah dagingnya, dan itulah yang biasa dimakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging babi, ya, tahriman li jumlatihi, pengharaman untuk seluruh babi itu. Demikian konfidin. Nah, jadi ya, menurut pendapat yang kedua ini, ya, salah satu riwayat juga dari ulama-ulama mazhab Hambali, mereka mengatakan yang wudu, batal wudu. Ya, fa itlaqul lahmi lafzul lahmi yatanawaluhu. Penyebutan ya daging di situ mencakup semua bagian-bagian tubuh lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang paling selamat adalah ya sebagaimana dikatakan oleh, ini adalah pendapat yang juga dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dia mengatakan as-sahih, bahwa pendapat yang sahih bahwa anna jami'a ajza'il ibil, semua bagian-bagian ibil seperti jantung, hati, kulit dan lain sebagainya, dakhilun fi hukmiha wa lafziha wa ma'naha, masuk dalam hukumnya, ya, dan masuk dalam kandungan lafal dan maknanya. Nah, ini pendapat yang lebih sahih. Jadi pembedaan, pemisahan, at-tafriq baina ajza'iha laisa lahu dalil wala ta'lil. Pemisahan dan pembedaan antara daging dan yang lainnya tidak berdasarkan dalil dan tidak juga sesuai dengan illat. Karena Nabi SAW menjelaskan illat kenapa ya unta itu dagingnya membatalkan wudu. Nabi mengatakan fa innahunna khuliqna minas syayatin, karena mereka diciptakan memiliki sifat-sifat syaitan, dan itu tentunya tidak hanya pada daging, ya, tapi keseluruhan unta itu. Jadi orang-orang yang membedakan antara daging dengan yang lainnya itu tidak ada dalil yang menjadi sandarannya. Kemudian tidak ada kolerasinya dengan illat hukum tersebut. Nah, demikian. Ya. Baik, ya. Nah, wala yadkhulu fi dzalika al-halib wal laban wad dahan. Ya. Lalu mereka membedakan juga bahwa yang dimaksud di sini adalah yang dimakan, bukan yang diminum. Maka keluar dari situ al-halib wal laban, yaitu susunya. Jadi susunya tidak membatalkan wudu. Ya, mereka memisahkan antara yang dimakan dengan yang diminum. Li'annahu laisa lahman wa la yashmulu musamma. Ya, karena yang namanya susunya itu tidak disebut daging. Sementara yang lain-lainnya, kikilnya juga disebut daging dimakan. Adapun susunya ini tidak disebut daging. Jadi susu unta ya tidak membatalkan wudu, tidak sama dengan bagian-bagian yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, itu dia hadisnya ya. Nah, kemudian wajibkah kita berwudu sudah makan daging onta? Artinya haruskah kita mengulangi wudu kita? Jawabnya adalah wajib. Al-aslu fihi al-wujub. Asal dari kandungan dalil ini adalah wajib. Ya, jadi bukan mustahab. Sebagian membawakan ini kepada mustahab, yaitu dianjurkan. Orang makan daging onta ingin salat dianjurkan untuk berwudu. Ya, kita katakan al-aslu fihi al-wujub. Al-asal di dalam hadis ini adalah wajib. Ketika Nabi ditanya, apakah harus berwudu setelah makan daging onta? Nabi menjawab iya. Jawaban Nabi na'am itu mengandung
konsekuensi wajib, karena yang ditanyakan adalah keharusan. Ya, keharusan. Apakah harus berwudu sudah makan daging onta? Baik. Nah, di sana ada banyak dalil-dalil lain ya, selain hadis Jabir bin Samurah di atas. Ya, seperti hadis Al-Bara bin Azib. Saya juga meriwayatkan ya masalah ini ya, batalnya wudu setelah makan daging onta, dan kedua hadis ini ada di dalam Sahih Muslim, ikhwan fillah. Ada di dalam Sahih Muslim. Baik. Bahkan di dalam suatu riwayat ya dijelaskan bahwa dijelaskan ilatnya bahwa ibil itu, onta itu fiha quwwah syaitaniyah. Memiliki kekuatan syaitaniyah. Ya, kekuatan setan. Ya, ibil itu agak unik. Ya, berbeda dia ya dengan hewan-hewan yang lainnya. Di dalam riwayat lain, riwayat Ahmad disebutkan innaha minal jin. Bahwasanya ya unta itu berasal dari jin. Nah, demikian. Fa akluha yuwarrisu quwwatan syaitaniyah. Dan memakannya akan melahirkan kekuatan syaitaniyah. Tazulu bil wudu, dan itu bisa hilang dengan wudu. Nah, di sini disebutkan mengapa atau alasan illat. Mengapa daging unta ini membatalkan wudu? Ya. Nah, dalam beberapa riwayat disebutkan fa innahunna khuliqna min syayatin. Jadi mereka memiliki sifat-sifat syaitan, memiliki kekuatan syaitan. Ya, unta sebagaimana yang kita sebutkan adalah satu hewan yang unik dia. Ya, dia memiliki kita katakan perasaan ya, dendam. Nah, itu ma'ruf pada unta. Unta itu pendendam. Dia akan membalas orang yang atau siapa yang menyakitinya, ya, walaupun setelah waktu yang lama. Jadi dihafalnya atau diingatnya itu, lalu pada suatu ketika nanti akan dibalasnya. Ya, ini salah satu sifat syaitaniyah yang ada pada unta. Seluruh unta punya insting seperti ini. Mungkin tidak sama dengan hewan-hewan yang lainnya. Ya, nah demikian Qadifidin. Dan unta ini ya dia gampang membangkang walaupun kepada majikannya. Berbeda dengan kambing ataupun hewan ternak yang lainnya yang biasanya itu jinak. Ya, walaupun awalnya liar tapi setelah akrab dengan tuannya ataupun majikannya, penggembalanya, dia akan menjadi jinak. Berbeda dengan unta. Ya, sewaktu-waktu sepanjang-panjang dia bisa membangkang kepada tuannya. Nah, ini adalah beberapa sifat-sifat syaitaniyah yang ada pada unta. Nah, orang yang memakan daging itu akan terpengaruh dengan sifat-sifat ini. Ya, jadi ini menjelaskan juga Ikhwan Fillah bahwa ada hubungan antara makanan dengan tabiat. Orang yang makanannya anjing, terus makan anjing, maka tabiatnya seperti anjing. Makan babi, ya terus makan babi, maka tabiatnya seperti babi. Kalau makan ayam terus gimana? Beda lihat ayamnya, kalau ayam potong. Agak jinak-jinak sih kalau ayam kamu gak liar sedikit ya. Baik. Nah, demikian ada hubungannya ya antara makanan dengan apa? Dengan tabiat, pembentukan karakter. Pembentukan watak dan karakter. Ya, nah demikian. Maka ikhwan fillah, nah untuk memadamkan pengaruh ini, ya Nabi SAW menganjurkan kita berwudu ya sesudah makan daging unta ini untuk melakukan ibadah-ibadah seperti salat ya, agar itu tidak terbawa ke dalam salat ya atau dalam ibadah-ibadah yang lainnya seperti tawaf ya. Nah demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah kemudian ada beberapa hadis lagi ya yang masuk dalam bab ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Abu Hurairah juga bahwa Rasulullah mengatakan tawaddau mimma massatin nar. Berwuduklah dari apa saja yang dimasak dengan api. Berwuduklah dari apa saja yang dimasak dengan api. Makanan-makanan yang dimasak dengan api. Nah ini pada awalnya. Kemudian ini dimansuhkan hukumnya. Nah kemudian dikhususkan bagi unta.
Ya, awalnya ini semua makanan yang dimasak dengan api, ya daging-daging maksudnya di sini itu membatalkan wudu, termasuk kambing, ayam dan lain sebagainya. Nah, kemudian hukum ini dimansukhkan, ya, kemudian dikhususkan hukum ini bagi unta. Jadi kalau ditanya apakah hadis tawadda'u mimma masatin nar ini mansukh, kita katakan mansukh sebagian. Ya, dan tidak mansukh sebagian. Mansukh bagi makanan-makanan daging-daging, ya, selain daging onta, dan muhkam bagi daging onta. Jadi ya, onta yang dimasak, ya, yang dimakan tentunya biasanya daging itu nggak bisa langsung dimakan, dia harus dimasak terlebih dulu, kan begitu ya. Nah, ini harus kita melakukan wudu. Nabi mengatakan tawaddu, ya berwudulah dari apa-apa yang dimasak dengan api. Baik, maksudnya adalah ya ulangi wudu, ya, karena wudu telah batal dengan itu. Baik. Jadi ikhwan fillah fi hadaini al-haditsaini umumun wa khusus. Ya, kedua hadis ini ada hubungan keterkaitan umum dan khusus. Awal hadis yang pertama yaitu atawadda'u min luhumil ghanam, Nabi mengatakan in syi'ta, jika kamu mau. Apakah aku harus berwudu? Haruskah aku berwudu setelah makan daging kambing? Maka Nabi menjawab in syi'ta, terserah. Sementara hadis yang kedua, hadis Aisyah dan Abu Hurairah menjelaskan tawadda'u mimma masatin nar, berwudulah dari apa-apa yang dimasak dengan api. Nah, di sini tawadda'u perintah di sini, ya, mungkin satu ini untuk anjuran, istihbab. Nah, kalau demikian maka hadis ini tidak mansukh. Ya, jadi anjuran. Tapi hukumnya dikecualikan bagi onta. Onta bukan anjuran, tapi kewajiban. Nah, demikian. Nah, kalau kita bawakan kepada makna asal dari sebuah perintah, karena al-aslu fil amri al-wujub, ya, kandungan asal dari sebuah kata amar yaitu perintah adalah wajib, maka hadis ini mansukh sebahagian dan muhkam sebagian. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik. Fal awal amun fil madbukh min lahumil ghanam. Hadis yang pertama ini umum, berlaku untuk daging-daging kambing yang dimasak. Wasani amun fi syai'il madbukh. Hadis yang kedua ini berlaku umum untuk segala sesuatu yang dimasak. Wal fasil fi dzalika ma rawahu Abu Daud wan Nasa'i an Jabir. Dan al fasil, ya, yang menggabungkan antara hadis-hadis ini adalah, ya, kesimpulan yang bisa kita petik adalah itu dapat dirangkum dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan akhirul amrayni min Rasulillah tarkul wudu' mimma massatin nar. Ya, bahwa perintah terakhir, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berwudu, tidak perlu berwudu, ya, dari apa saja yang dimasak dengan api. Ya, jadi artinya apa? Hukumnya dimansukhkan. Ya, dimansukhkan. Kemudian dikhususkan hukum ini bagi daging onta. Ya, demikian juga, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam akala min katifi syatin wa shalla wa lam yatawadda. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan katif, yaitu bahu ataupun lengan onta, lengan kambing. Kemudian beliau mengerjakan salat dan tidak mengulangi wudu. Beliau makan lengan kambing atau bahu kambing, ya, kemudian beliau mengerjakan salat dan tanpa mengulangi wudu beliau. Artinya itu tidak membatalkan wudu beliau. Nah, demikian. Ya, jadi hadis ini, ya, hadis kedua hadis tersebut menasihkan hadis yang kita bacakan tadi dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Hurairah. Demikian Ibnu Fiddin. Adapun mengenai albanul ibil, ya, albanul ibil, ya, disebutkan juga, ya, abwal al-ibil, ya, susu dan kencing onta. Susu dan kencing onta. Kita tahu bahwasanya kencing onta itu, ya, adalah obat malaria. Ya, malaria. Apalagi malaria gurun, kan begitu ya, yang ganas. Obatnya adalah kencing onta.
Ya biasa begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan keseimbangan pada alam ini. Ya. Anti jengkol apa? Hah? Kulitnya, kan begitu ya. Itu hikmah ya, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anti durian apa? Gimana coba? Siapa yang tahu di sini? Siapa penggemar durian di sini? Antinya gimana kalau apa namanya? Mabuk durian atau mau keracunan durian gitu, apa obatnya? Gimana? Ini apa? Kulitnya dikasih air kemudian dimakan kulitnya. Oh enggak. Diminum. Iya, betul. Kayaknya itu semacam satu konsensus gitu antara semua penggemar durian. Bahwasanya seperti itulah dia antinya, kan begitu ya. Ya begitulah yang ma'ruf dan memang betul. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan keseimbangan pada alam ini. Ya tidak mungkin kan untuk anti jengkol harus dicari antinya sampai ke kutub. Ya, makan jengkol di Indonesia cari antinya sampai ke kutub kan enggak? Ya, atau ke Eropa. Ya, yang enggak ada di tempat itu. Demikian juga kalau anti durian itu harus dicari sampai ke sampai ke kutub selatan, ya, sampai ke Antartika kan begitu ya. Ini kan susah. Jadi antinya ada pada benda itu atau ada di sekitar benda itu. Nah, itu merupakan hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ya kita katakan malaria gurun. Ya, nah itu obatnya ada di gurun itu sendiri. Yaitu apa? Ya, cari onta, ya, mangap aja begitu. Kalau dia buang air. Nah, begitu. Iya betul. Ya, Nabi SAW pernah menyuruh orang-orang yang datang kepada beliau, ya ingin masuk Islam, ya lalu mereka tinggal di Madinah, ternyata mereka tidak cocok dengan suhu di kota Madinah yang panas. Akhirnya mereka terkena malaria, demam. Nabi menyuruh mereka untuk keluar dari Madinah ke luar kota. Ya, di sana ada penggembala onta, ya. Dan Nabi menyuruh mereka untuk minum dari kencing onta itu. Akhirnya mereka melakukan itu dan mereka sembuh. Sayangnya mereka berkhianat. Setelah sembuh mereka bunuh penggembalanya dan mereka ambil onta-ontanya. Dan Nabi mengejarnya dan ketahuan dapat. Akhirnya mereka dihukum, dijemur dan ya dibuang ke gurun, dijemur sampai mati. Nah demikian. Baik. Ya. Jadi ini masalah albanul ibil wa abwaluha. Ya, mengenai susu unta dan air seni unta atau kencing unta. Nah, ada dua riwayat dari Imam Ahmad dalam masalah ini, ya tentang batal atau tidaknya wudu setelah minum susu dan kencing unta. Ya, dan riwayat yang rajih dari beliau di dalam mazhab adalah anna al-alban wal abwal la tanqudul wudu, bahwa susu dan kencing unta tidak membatalkan wudu. Ya, seperti yang kita sudah jelaskan, ini dibedakan antara yang dimakan dan yang tidak dimakan. Ya, ini kan diminum, kencing unta untuk obat, itu diminum. Nah, kalau orang minum obat berupa kencing unta, dia minum, ya, lalu dia ingin sholat, dia tidak perlu mengulangi wudunya apabila dia sudah berwudu sebelumnya. Nah, demikian. Beda misalnya kita makan hati onta, kan begitu ya, jemaah haji itu pulang bawa hati onta untuk obat katanya. Obat apa sih hati onta itu? Hah? Obat lapar kan? Obat apa? Ada di dalam hadis tentang hati unta. Karena itu diburu itu sama jemaah haji itu ya. Iya. Baik. Iya, dicari hati onta yang sudah dikeringkan, ada yang setelah hari nahar itu kan di maktab itu di atas itu orang rame-rame jemur hati unta kan gitu. Ya, Allah alam enggak ada sebenarnya riwayat yang secara khusus menyebutkan khasiat hatinya. Justru khasiat itu lebih banyak pada kencingnya. Allah alam ini di mana rahasianya, gimana kok bisa begitu ya? Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, ya. Justru obat itu ada pada kencingnya. Bukan pada susunya, bukan pada hatinya, ya, seperti yang banyak dikejar orang. Jadi demikian ikhwan fillah, ya. Ada beberapa riwayat dari Nabi tentang pengobatan, ya, untuk
onta itu kencingnya. Untuk sapi itu susunya. Susu sapi. Nabi mengatakan tadawu bi albanil baqar. Berobatlah kamu dengan susu sapi. Jadi sapi itu susunya. Kalau kambing itu baru dagingnya. Begitu dia. Itu obat itu. Obat kuat kalau daging kambing. Yang jelas begitulah ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi jangan keliru menetapkan sesuatu itu obat atau bukan obat, kan begitu ya. Nah, memang daging onta hati onta itu enak. Ya, tapi enggak ada khasiat khusus ya. Ya kecuali ya menghilangkan sakit lapar tadi ya kan gitu. Enak memang. Ya. Baik, tapi makan daging hati onta itu membatalkan wudu ya. Ya, nah demikian. Baik, kita lanjutkan. Wa huwa sahih. Dan ini pendapat yang sahih ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan al-uraniyin bil wudu min albanil ibil. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh al-uraniyin ya yang datang kepada beliau kaum uraniyin untuk berwudu setelah meminum alban al-ibil. Setelah meminum susu unta. Nah demikian. Baik. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk meminumnya. Fa'amarahum bisyurbiha. Nabi menyuruh mereka untuk meminumnya, tapi Nabi tidak menyuruh mereka dan tidak mengingatkan mereka untuk berwudu setelah meminumnya. Kalaulah harus berwudu, maka kaidah mengatakan la yajuz tarkul bayan fi waqtil hajah. Tidak boleh meninggalkan bayan pada waktu dibutuhkan. Nah, ini mereka membutuhkan penjelasan. Ya, saat itu. Ya, yaitu mereka tidak tahu, mereka baru datang bertemu Nabi, Nabi menyuruh mereka untuk minum susu unta. Kalaulah susu unta itu membatalkan wudu, maka Nabi akan menyertakan perintah itu dengan perintah untuk berwudu sesudahnya. Baik. Demikian ya khonifidin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Lanjutkan. Baik. Ini hadis ini masih diperselisihkan tentang kesahihannya ya. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala maitan falyaghtasil. Ya, siapa saja yang sudah memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Barang siapa yang memikul mayit maka hendaklah dia berwudu. Ya. Maksudnya adalah bukan harus berwudu sebelum memikul atau harus mandi sebelum memandikan mayit. Bukan itu maksud hadis ini. Maksudnya adalah orang yang memandikan mayit harus mandi. Orang yang baru memikul jenazah harus berwudu. Akan tetapi hadis ini ya masih dipermasalahkan. Dan kalaupun hadis ini sahih, karena ada beberapa riwayat yang mendukungnya, ya kita bawakan perintah di sini alal istihbab, yaitu anjuran. Ya bukan wajib. Ya, bukan wajib. Baik, ikhwan fillah. Sebagaimana kita sebutkan bahwa ada perselisihan pendapat tentang kesahihan hadis ini. Sebagian mengatakan hadis ini dhaif, ya. Sebagian mengatakan hasan, ya karena banyaknya jalur-jalur riwayatnya. Ya, ada yang mengatakan as-sahih annahu mauquf. Ya, bahwa ini adalah perkataan Abu Hurairah atau perkataan sahabat, bukan sabda Nabi. Ya, Al-Baihaqi mengatakan as-sahih annahu mauqufun. Ya. Demikian juga Al-Bukhari, beliau mengatakan al-asbah annahu mauquf. Ya. Demikian juga Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan la yarfa'uhu thiqat, innama huwa mauquf. Tidak ada perawi sifat yang memarfu'kannya kepada Nabi. Ya, namun ia adalah riwayat yang mauquf. Demikian Ibnu. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan la yasihu fi hadzal bab syai'un. Tidak ada satu hadis marfu' pun yang sahih dalam bab ini. Namun yang ada adalah hadis mauquf. Baik Ibnu, anggaplah hadis ini mauquf, kemudian mauqufnya sahih. Maka kita bawakan di sini ya tidak mungkin tentunya walaupun mauquf ini perkataan sahabat,
Tidak mungkin sahabat menyuruh ini dengan logika. Ya, besar kemungkinan mereka mendapatkan ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaulah itu sahih, kalaulah itu benar, maka perintah di sini adalah lil istihbab. Ya, sebatas anjuran, bukan wajib. Ya, jadi orang yang baru memikul mayit, ya dianjurkan dia berwudu. Ya, tidak harus ya berwudu, tapi dianjurkan berwudu. Demikian juga orang yang memandikan mayit, ya dianjurkan dia mandi. Ya, di sini dari sisi kesehatan ya, dari sisi kebersihan juga, ya lebih bersih dia mandi setelah dia memandikan mayit. Ya, mungkin ada kotoran yang terciprat pada tubuhnya, kalau ada sesuatu ya, maka ya dianjurkan ya dia mandi setelah memandikan mayit dan berwudu setelah memikulnya. Baik. Ya, demikian pula Ibnu Madini mengatakan la yasihu fi hadzal bab tidak ada hadis marfu, satupun hadis marfu yang sahih dalam bab ini. Demikian ya Fanifidin. Baik, ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis ini ya. Di antaranya adalah yang pertama, zahir hadis ini menunjukkan wajibnya mandi bagi yang memandikan mayit. Ya. Akan tapi di sini Fanifidin ya, kita bawakan perintah di sini ya kepada anjuran ya, kepada anjuran. Ya, di samping hadis ini masih kontroversi tentang kesahihannya. Baik. Nah, kemudian mayit di sini Ibnu Fiddin Nabi mengatakan mayitan. Ya, ini mencakup mayit laki-laki dan mayit perempuan. Ya. Kemudian yang kecil maupun yang besar. Artinya apa? Mayit anak-anak maupun mayit yang dewasa, orang dewasa maupun anak-anak. Ya. Akan tapi para ulama berselisih pendapat bagaimana dengan mayit yang kafir. Apakah ya masuk juga ke dalam kandungan hadis ini? Ya, yaitu seorang yang memikul jenazah kafir misalnya. Ya, ya bisa terjadi ya. Misalnya kafir mati nggak ada yang ngurusnya. Siapa yang ngurus? Ya kaum muslimin juga kan begitu ya. Nah demikian. Lalu kita membawa jenazahnya. Apakah kita harus berudu? Dianjurkan berudu. Ya, wallahu a'lam bishawab, bahwa Nabi mengatakan di sini dalam bentuk nakirah. Ya. Nakirah fi siyaqil isbat. Nakirah fi siyaqil isbat, man ghassala mayitan wa huwa yufidul umum. Ya, memberikan faedah umum, semua mayit. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, anak-anak, dewasa, muslim maupun kafir. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan hadis ini ikhwan fillah bertentangan dengan hadis yang lain. Makanya kita bawakan itu kepada istihbab. Karena ada hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau mengatakan hadisun hasan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh. Inna mayyitakum yamutu tahiran wa laysa binajisin. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum." Tidak ada kewajiban atas kamu untuk mandi ya setelah tidak ada kewajiban atas kamu untuk mandi apabila kamu selesai memandikan jenazah ataupun mayit. Sesungguhnya mayit-mayit kamu itu adalah mayit yang mati dalam keadaan suci, tidak najis. Maka cukup bagi kamu untuk mencuci tangan saja. Itu mencuci tangan, itu mencuci bagian-bagian yang perlu dicuci. Jadi kelihatannya hadis ini bertentangan dengan hadis bab, hadis Abu Hurairah tadi. Namun ini bisa digabungkan. Ya, bisa digabungkan antara kedua hadis tadi. Al-jam'u bainal hadisain. Dan bentuk penggabungan antara dua hadis itu adalah annal amra fi hadis Abi Hurairah lin nudbi. Bahwa perintah yang ada di dalam hadis Abu Hurairah tadi adalah untuk anjuran atau istihbab, seperti yang kita sebutkan tadi. Ini untuk anjuran, sebatas anjuran, ya. Nah, ini dikuatkan lagi dengan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Hal ini diperkuat ya dengan sebuah riwayat dari Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Kunna nughassilul mayyita, faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil." Kami dahulu
pernah memandikan mayit. Di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak mandi. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, dia mengatakan isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Jadi hadis ini menguatkan apa yang kita sebutkan tadi, bahwa perintah ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man ghassala mayitan falyaghtasil, perintah di sini adalah untuk anjuran karena ada qarinah, ada qarain, yaitu dua hadis yang kita bacakan tadi dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang mengalihkan ya makna wajib tadi kepada makna istihbab. Makna wajib tadi kepada makna istihbab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, anjurannya berlaku bagi orang yang memandikannya walaupun tidak sampai habis. Kulluhu au ba'dahu. Ya, au ba'dun minhu. Yaitu dia memandikan sebagian saja. Kadang-kadang ya mandi itu kan ada beberapa orang ya. Jadi dia ikut memandikannya. Ya, hanya cuma menyeka kakinya saja kan begitu atau tangannya saja. Ya, dia tetap dianjurkan untuk mandi. Demikian juga memikul jenazah walaupun sebentar saja dia memikulnya. Ya, syarat saja kan begitu ya. Ya, dia tetap harus dia tetap dianjurkan untuk berwudu ya sesudah itu. Nah, demikian akan kecil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian masalah ini ya, masalah haruskah berwudu dan mandi sudah memandikan dan memikul jenazah? Jawabnya dianjurkan berdasarkan hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Baik, hadis masalah juga masyhur ini di kalangan kaum muslimin, yaitu apa, haruskah berwudu sebelum menyentuh mushaf? Tadi malam ditanya, Ustaz, kalau diwajibkan dulu pada zaman Nabi bagaimana? Belum ada mushaf, belum dibukukan katanya. Ya sebenarnya bukan belum dibukukan, belum dirapikan dalam satu bentuk jilid buku seperti ini. Tapi sudah tertulis di pelepah-pelepah forma, ya di kulit-kulit binatang kan begitu ya. Di batu-batu dan jenisnya. Di mana dulu alat media yang mereka pakai untuk menulis, alat yang mereka pakai untuk menulis. Jadi sudah tertulis dulu, cuma belum disatukan, dirapikan. Yang merapikannya, menyatukannya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Nah, masalah yang masyhur di kalangan kaum muslimin, haruskah berwudu sebelum menyentuh mushaf? Ya, ada khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini. Ini hadis, tapi hadis ini tidak sahih. Dari Abdullah bin Abi Bakar, ya, bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm adalah jangan menyentuh Quran, Allah yamassal Quran illa tahirun. Jangan menyentuh Quran kecuali orang yang suci, orang yang bersih. Ya, tahir di sini diartikan yaitu berwudu. Diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal. Namun diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban secara mausul, tapi hadis ini ma'lul. Hadis ini berillat, ada cacatnya, ikhwan fillah. Dan hadis ini termasuk riwayat sahifah namanya. Ya, sahifah Amr bin Hazm yang munqati'ah, terputus. Ada beberapa sahifah, riwayat sahifah seperti riwayat sahifah Abdullah bin Amr, sahifah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beberapa di antaranya itu sahih. Ya, dan banyak di antaranya itu yang dhaif. Nah, termasuk sahifah Amr bin Hazm. Ini termasuk sahifah yang munqati'ah. La taqumu biha hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, demikian yang kami katakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadis ini bermasalah. Hadis ini tidak sahih. Nah, kemudian masalah menyentuh Quran. Ya, masalah menyentuh Quran. Ya, Nabi mengatakan illa tahirun di sini. Ya, masih diperselisihkan mengenai makna tahir di sini. Ya, apa yang dimaksud dengan tahir? Kalau dimaksud dengan tahir di sini tahir batin, kesucian batin, maka yang dimaksud adalah muslim. Artinya, janganlah menyentuh Quran kecuali muslim yang tahir. Karena musyrik itu najis. Itu najis batinnya, akidahnya.
Allah mengatakan innamal musyrikuna najas. Ya, musyrik itu adalah najis. Najis apanya? Badannya? Tidak, tapi akidahnya, keyakinannya, ya. Keyakinannya yang najis. Keyakinan syiriknya, akidah syiriknya yang najis. Baik, bukan itu. Jadi maksud dari kalau demikian adanya, maka yang dimaksud dengan tahir adalah muslim. Maka artinya janganlah menyentuh Quran kecuali seorang muslim. Demikian ya konfidin. Nah, kalau yang dimaksud dengan tahir di sini adalah suci maksudnya adalah suci jasmani, maka maksud dari tahir di sini adalah wudu. Maka janganlah menyentuh Quran kecuali kita dalam keadaan suci, yaitu sudah berwudu, lepas dari hadas besar dan hadas kecil. Lepas dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, demikian ya konfidin. Nah, masalah ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama yang mengenai tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ya, tapi ikhwan fillah, ada beberapa tafsiran yang berkaitan dengan ayat tersebut. Ada yang mengatakan al-mutahharun artinya al-malaika al-mutahharin. Ya, maksudnya adalah al-malaika al-mutahharun, para malaikat-malaikat yang disucikan. Ya, jadi tidak menyentuh Quran itu kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Jadi syaitan tidak bisa menyentuh Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, ya, yang ada di Lauhul Mahfuz, atau yang ada di langit dunia, tidak bisa disentuh oleh syaitan. Nah, jadi para ulama masih berselisih pendapat tentang makna dari ayat tersebut. Adapun hadis ini kita tidak bicarakan karena hadis ini dhaif. Ya, dalil yang paling kuat yang diangkat oleh para ulama untuk mewajibkan berwudu sebelum menyentuh mushaf adalah ayat ini, yaitu la yamassuhu illal mutahharun. Demikian juga hadis Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahjizuhu syai'un 'anil Qur'an, ya, laisal janabah, ya, illal janabah. Bahwa Nabi tidak terhalang untuk menyentuh Quran kecuali ya kondisi apa? Junub. Ya, kondisi junub. Ya, demikian. Ikhwan fillah. Baik. Ala kulli hal, ikhwan fillah, ini masalah masyhur di kalangan ulama. Sebagian mengatakan jangan dia menyentuhnya, tapi kalau dia membacanya ya tanpa menyentuhnya atau menyentuhnya dengan alas maka tidak mengapa. Ya, jadi dia pakai alas dia sentuh enggak mengapa. Ya, sebagian mengatakan secara mutlak walaupun disentuh dengan tangan dalam kondisi tidak berwudu tidak masalah. Dan ini adalah pendapat yang lebih rajih wallahu a'lam bishawab, karena makna ayat itu adalah untuk para malaikat. Ya, lebih ditujukan kepada malaikat. Ya, la yamassuhu illal mutahharun ay al malaika al mutahharun, bukan bani Adam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya Fariduddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, lanjutkan. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir, ya, zikrullah, melakukan zikir ala kulli ahyanihi, dalam seluruh keadaannya. Ya, dalam seluruh keadaannya. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah, ya, baik dalam kondisi berwudu maupun tidak berwudu. Jadi zikir ya tidak disyaratkan dari harus berwudu darinya. Tapi dianjurkan. Ya, tidak harus, tapi dianjurkan. Demikian juga doa. Ya, tidak diharuskan berwudu, tapi dianjurkan untuk berwudu. Ya, di antara perkara yang mustahab untuk berwudu adalah ya ketika hendak berzikir dan berdoa. Demikian, ya. Karena Nabi berzikir dalam setiap keadaannya, dan di sini tentunya ikhwan fillah ada kondisi di mana Nabi tidak berwudu dan Nabi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepertinya hadis ini juga menjadi dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwa tidak harus berwudu sebelum membaca ataupun menyentuh mushaf. Baik. Adapun hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an malam yakun junuban, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an malam yakun junuban, selama beliau tidak dalam kondisi junub. Ya, maksudnya di sini adalah ya makruh, di sini adalah makruh tanzih. Ya, kemakruhan beliau artinya menghindar. Ya, menghindarnya beliau dari membaca Quran pada saat junub ini adalah litanzih, bukan litahrim. Jadi orang junub tidak diharamkan baca Al-Quran. Ya, walaupun masih diperselisihkan tentang masalah menyentuhnya.
Yang jelas, ya mayoritas ulama berpendapat kalau dia baca an dhahril qalbi, artinya baca dari hafalannya atau di luar atau tanpa menyentuh mushaf itu, misalnya ada seorang yang membalikkannya dan dia membacanya, maka ini ya berdasarkan mayoritas pendapat mayoritas ulama ini dibolehkan, walaupun dia dalam keadaan junub, walaupun dia dalam keadaan junub. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Demikian pula, ya setelah berjima itu dianjurkan untuk berwudu. Ya, dia boleh tidur. Dia dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur. Ya, dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur. Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Nah, kalau misalnya anggaplah dia berwudu, tentunya hadas besarnya belum terangkat. Artinya dia masih dalam kondisi junub. Nah, bangun dia dari tidur, dia mengamalkan sunnah Nabi, yaitu membaca akhir surat Ali Imran. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardh sampai akhir surat Ali Imran. Ya. Dalam kondisi dia tentunya belum terangkat hadas besarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang junub itu tidak mengapa membaca Al-Qur'an. Hanya saja ya ini kita katakan ya, kurang afdal ataupun tidak terpuji ataupun tidak sesuai dengan adab dan etika di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi Nabi ya tidak suka membaca Al-Qur'an dalam kondisi junub, sementara beliau ada pilihan untuk mandi. Demikian ya Khalifatin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadis ini menjelaskan atau menjadi dalil bahwasanya wudu bukanlah syarat ya untuk membaca Al-Qur'an, berzikir dan berdoa, hanya saja dianjurkan. Lanjutkan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman, qu'udan wa 'ala junubihim, berdiri, duduk dan berbaring dan dalam kondisi apapun. Ya, silakan dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi dia tidak berwudu. Meskipun dianjurkan dan sangat ditekankan untuk berwudu ya setiap kali kita berhadas. Ya, seperti yang diamalkan oleh siapa? Bilal ya. Bilal mengamalkan itu. Tidaklah beliau berhadas melainkan beliau berwudu sesudahnya kemudian mengerjakan salat yang bisa dilakukannya. Nah, demikian. Dan ini juga sabda Nabi, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Ini dikecualikan darinya dalam kondisi beliau sedang berada di WC dan sedang buang hajat. Ya tentunya tidak boleh berzikir ataupun membaca Quran, berdoa sengaja untuk berzikir dan membaca Al-Quran di mana? Di WC, di kamar mandi, atau ketika seorang itu sedang buang hajat, walaupun bukan di WC, misalnya di padang di luar ya, di sungai ataupun di mana. Ya, janganlah seorang itu membaca Al-Quran ataupun berzikir ketika dia buang hajat. Jadi ini dikecualikan. Ya, dikecualikan dari keumuman yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwa Nabi SAW berzikir kepada Allah setiap saat ala kulli ahyanihi. Jadi itu tidak berlaku mutlak dan umum. Dikhususkan dalam beberapa kondisi. Ya, demikian juga dalam kondisi apa? Ya, tadi apa kita sebutkan? Ya, al-baul, buang air kecil, al-ghaib, buang air besar. Demikian pula dalam kondisi apa? Jangan dia berzikir. Al-jima. Ya, nah demikian. Dalam kondisi apa? Jima. Jadi yukhassisu kadzalika bihalatil baul wal ghaib wal jima. Dikhususkan ya dari kondisi yang umum tadi, 3 kondisi. Janganlah dia berzikir, janganlah dia baca Quran, yaitu ketika dia buang air kecil, buang air besar, dan ketika berjima. Kan nggak mungkin berjima sambil zikir kan begitu. Baik. Apalagi baca Quran. Lanjutkan.
Baik, hadis ini dhaif. Dilemahkan oleh Daruqutni ya, dan didaifkan oleh para ulama lainnya. Di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan dhaif. Di dalamnya terdapat perawi yang namanya Saleh bin Muqatil, dan dia adalah perawi yang dhaif. Ya, demikian juga Daruqutni mengatakan ya, salah seorang perawinya yang bernama Saleh bin Muqatil ini adalah laisa bil qawi. Ya. Dan demikian juga An-Nawawi menyebutkannya dalam mengkategorikan hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Ya, baik. Jadi kesimpulannya adalah al-hijamah la tanqudul wudu. Ya. Hijamah berbekam tidak membatalkan wudu. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi berbekam kemudian sholat dan tidak mengulangi wudu. Baik. Nah, apabila hadis ini dinyatakan dhaif, sementara kesimpulan yang kita ambil adalah bahwa berbekam tidak membatalkan wudu. Lalu dari mana kita ambil ya kesimpulan bahwa berbekam itu tidak membatalkan wudu? Hadis ini dhaif. Artinya hadis dhaif tidak bisa dipakai menjadi apa? Hujjah. Tidak boleh dipakai menjadi dalil hadis ini. Sementara kesimpulan yang kita ambil berbekam itu tidak membatalkan wudu. Berbekam membatalkan wudu, baik yang membekam maupun yang dibekam. Batal wudunya. Tidak. Kita ambil kesimpulan pendapat yang menyatakan ini pendapat jumhur ulama ya, bahwa berbekam tidak membatalkan wudu. Nah, ini adalah pendapat banyak ulama, di antaranya Abdullah bin Umar, para sahabat ya, Ibnu Abbas, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu dari mana dalilnya? Dari mana kita ambil kesimpulan itu? Sandarannya. Ya. Ya, keluarnya darah yang itu sama seperti bekam tidak membatalkan wudu. Ya, seorang luka misalnya, batal wudunya. Digigit nyamuk ya hingga berdarah dia, batal wudunya, keluar nanahnya, batal wudunya, tidak. Mis-misan dia, ya keluar darah dari hidungnya, tidak membatalkan wudu, gusinya berdarah. Ya, kemudian dia meludah dan berdarah, keluar darah dari mulutnya, tidak membatalkan wudu. Maka demikian pula bekam. Ya, demikian pula bekam. Jadi disamakan dengan hal-hal yang serupa dengannya, dianalogikan ya dengan hal-hal yang serupa dengannya, yang juga mengeluarkan darah. Jadi keluarnya darah tidak membatalkan wudu. Dari situ kita ambil kesimpulan bahwa berbekam tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan itulah pendapat yang masyhur ya dari mazhab Imam Ahmad bahwa an-najisul kharij min ghairi sabilain ya darah ya yang keluar dari dari tubuh itu tidak membatalkan wudu. Darah yang keluar dari tubuh itu tidak membatalkan wudu. Baik. Malik Syafi'i mengatakan la wudu'a minhu, tidak ada wudu. Ya, karena keluarnya darah. Baik. Termasuk di antaranya ya hadis yang lalu yang juga dhaif yaitu apa? Berwudu karena muntah ya, kemudian dahak ya, dan juga ingus, itu hadisnya dhaif dan kita telah jelaskan bahwa perkara-perkara itu tidak membatalkan wudu. Baik. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita salah satu ya sunnah, yaitu sunnah berbekam. Dan bekam itu adalah salah satu cara untuk apa? Mengobati penyakit. Nabi mengatakan as-sifa'u fi salas. Pengobatan itu ada pada 3 perkara. Syurbatu asalin, syartatihi mihjamin wa kayyatinar. Ya, pengobatan itu ada pada 3 perkara, yaitu minum madu, berbekam, dan kai dengan api. Ya, pengobatan dengan cara kai. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Lanjutkan. Lanjut. Muttaji'an. Baik. Ini masalah yang sudah kita bahas di awal nawaqidul wudu, yaitu mengenai masalah tidur. Ya, kita sudah jelaskan bahwa tidur yang membuat fungsi akal hilang, yaitu seorang lepas kontrolnya, kendalinya, ya, kendali akalnya, maka itu membatalkan wudu bagaimanapun bentuk tidurnya, berdiri, berbaring, duduk, dan seterusnya. Baik, dan dibedakan dengan ngantuk, mengantuk. Orang ngantuk berat, ya, dia belum hilang kendali akalnya. Nah, ini tidak membatalkan wudu. Di sini ada beberapa riwayat, ya, dikatakan di sini riwayatnya dhaif, tapi sebenarnya riwayatnya sahih, ya. Ya, ada riwayat-riwayat lain yang menguatkannya. Ya, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, baik, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'us sahi. Ya, mata itu adalah wika. Wika itu adalah ikatan bagi sahi. Sahi itu adalah dubur. Ya, dubur. Halaqatud dubur. Dikatakan sahi. Wika artinya ikatan. Khayt, ya, tali ataupun benang yang biasa tusaddu bihi as-surrah, yang biasa digunakan untuk mengikat tis atau semacam kantong plastik, kresek begitulah. Nah, itu namanya wika. As-sahi adalah dubur atau halaqatud dubur. Jadi dikatakan al-ain, mata itu adalah ikatan atau pengikat bagi as-sahi, yaitu dubur. Ya, fa idza namat, apabila fa idza namatil ainan, jika mata itu sudah tertidur, ya, mata sudah terpejam maksudnya, maka istatlaqa al-wika, terlepaslah ikatan itu. Jadi orang sudah tidur, maka terlepaslah ikatan duburnya. Artinya dia tidak tahu apa yang terjadi pada duburnya. Nah, orang yang sudah tidur hilang kendali akalnya, dia tidak tahu apa yang terjadi pada duburnya. Boleh jadi dia sudah kentut atau buang angin. Nah, ini merupakan salah satu illat batalnya wudu karena tidur. Yaitu apa? Dia jatuh pada satu kemungkinan batalnya wudunya karena buang angin. Ya, sesuatu yang keluar dari duburnya, yaitu angin, ya, kentut dia. Nah, demikian. Jadi ada mazinnah, ya, liwuqu'i fi hadal amr, yaitu jatuh dalam perkara itu, yaitu dia kentut tanpa dia sadari. Maka dari itu tidur bagaimanapun bentuknya membatalkan wudu. Dikatakan mata itu adalah ikatannya. Ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang tidur tapi matanya nggak terpejam? Ya, ada, ya. Ada itu. Saya punya teman itu. Tidurnya itu matanya nggak pernah terpejam, tapi tidur dia. Pernah lihat orang seperti itu? Atau pernah bertemu dengan orang yang seperti itu? Dia tidur tapi matanya nggak terpejam. Tidur dia. Ya, ada yang seperti itu. Nah, bagaimana itu? Ini tidak menjadi patokan. Ya, yang jadi patokan adalah tidurnya. Ya, biasanya itu orang tidur itu matanya terpejam. Nah, matanya terpejam. Nah, orang yang tidur, ya, bisa dilihat tandanya dari matanya. Nah, apabila matanya terpejam, tidurlah dia. Bukankah demikian? Nah, bagaimana kalau ini di luar kondisi yang normal, yaitu seorang tidur tapi dia tidak terpejam matanya. Nah, ini keluar dari kondisi normal. Ya, tidak dihukumi atau tidak dikatakan wah dia, ya, belum batal wudunya karena matanya belum terpejam. Ya, kita katakan ukurannya di sini bukan terpejam atau tidaknya mata, tapi tidurnya. Nah, kalau dia tidur, maka batallah wudunya. Istatlaqal wika, ya, telah terlepaslah ikatan duburnya.
Nah, telah terlepaslah ikatan duburnya. Maka Nabi mengatakan, "Wa man nama falyatawadda." Barang siapa yang tertidur, maka hendaklah dia berwudu. Ya, itu dia mengulangi wudunya. Dalam riwayat yang marfu dari tapi ini hadisnya dhaif ya. Innamal wudu ala man nama muttaji'an. Sesungguhnya wudu itu atas orang yang tidur muttaji'an, tidur berbaring. Jadi kalau tidur tidak berbaring tidak membatalkan wudu, tapi hadisnya dhaif. Sudah kita jelaskan Ibnu Fitin bahwa tidur bagaimanapun bentuknya, baik itu berdiri, duduk maupun berbaring, itu tetap membatalkan wudu. Ya, ada kisah yang pernah saya sampaikan, yaitu seorang yang duduk, dia menunggu Jumat, ya, di sampingnya ada seorang alim. Lalu orang itu kentut. Dibangunkanlah sama orang alim ini. Suruh berwudu. Itu kondisinya duduk ya. Suruh berwudu kembali, mengulangi wudunya. Dia marah. Saya tidak kentut katanya. Kamu yang kentut katanya. Begitu. Jadi dia di sini sudah hilang kendali akalnya. Ya, hilang fungsi akalnya, hilang kendali akalnya. Telah terbuka ya ikatan apa? Wika usahinya, ikatan duburnya. Ya, maka batallah wudunya ikhwan fillah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini masalah sudah kita singgung pada awal ya, pembatal wudu. Baik, lanjutkan. Terus kata baik. Ini masalah was-was ya. Was-was yang sering melanda sebagian orang. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya'ti ahadukum syaitanu fi salatihi." Syaitan akan datang kepada salah seorang dari kamu dalam salatnya. Siapa nama syaitan ini? Ya, dalam riwayat lain disebutkan namanya khinzib. Setan-setan yang mengganggu manusia dalam salat disebut khinzib. Fayamfuku fi maq'adatihi. Dia menghembuskan pada maq'adatihi. Maq'adatihi adalah duburnya. Maq'adatihi maksudnya adalah duburnya. Ya, tempat duduknya yaitu duburnya. Dihembus oleh setan. Fayukhayyalu ilaihi annahu ahdath. Dan digambarkan, ya, dimunculkan perasaan dari hembusan setan itu seolah-olah dia kentut. Seolah-olah dia kentut, berhadas. Walam yahdith, sebenarnya dia tidak kentut, dia tidak berhadas. Tapi setan menghembuskannya, ya, menghembusnya, seolah-olah dia kentut, hingga mengganggu konsentrasinya di dalam sholat, hingga hatinya bimbang, batal tidak, kentut tidak, kentut tidak. Jadi dalam sholat dia sibuk memikirkan kentut atau tidaknya, ya, bukan bacaan sholat dan lain sebagainya. Jadi setan datang memberikan was-was. Ya, Nabi yang mengabarkan ini, dan Nabi tidak berucap dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu, kan begitu? Dan ini nyata ya, kita rasakan juga di dalam sholat. Realitanya seperti itu. Ya, kadang-kadang kita sholat, ada sejarah rasa gitu perut kruk gitu ya, dan dubur seolah-olah kentut. Nah, ini sengaja setan, ya, dia lihat juga manusia. Ya, biasanya seorang manusia yang sangat lalai, nah ini nggak perlu dihembus. Ya, duburnya, ya sudah lalai dia, kan begitu. Nah, ada yang perlu dihembus-hembus itu duburnya hingga bagaimana? Ya, terkhayal olehnya seolah-olah dia kentut. Nah, seolah-olah dia kentut. Apalagi orang-orang yang sangat berhati-hati. Ya, yang suka terkena penyakit waswas. Terkhayal olehnya atau terbayang olehnya dia sudah kentut. Nah, Nabi mengatakan fa idza wajada dzalika fala yansarif. Jika dia mendapatkan kenyataan seperti itu, ya, kondisi seperti itu, maka janganlah dia berpaling hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Janganlah dia keluar dari salatnya
Ya, nggak boleh kita membatalkan salat tanpa alasan yang jelas. Ya, tanpa alasan yang jelas. Ya, haram hukumnya seorang memutus salatnya tanpa alasan. Ya, seperti seorang sedang berbicara dengan ya orang lain, tiba-tiba dia apa? Pergi gitu. Nah, kan kurang adab namanya. Baik, tanpa alasan. Hingga dia mendengar suara, yaitu ada suara atau ada bau, atau dia dapatkan baunya. Baik, Khonifuddin. Dalam riwayat Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, "Idza jaa ahadukum syaitan faqala innaka ahdath falyakul kadzab." Apabila syaitan datang kepada salah seorang dari kamu dan menghembuskan ya dan mengatakan engkau sudah berhadas, yaitu syaitan membisikkan, wah saya sudah kentut kan begitu ya. Maka dia katakanlah, kadzab dah. Ya, enggak. Ya, enggak kentut begitulah ya. Tidak kentut gitu. Nah, hendaklah dalam lafal lain dikatakan falyatul fi nafsihi, hendaklah dia ucapkannya di dalam hatinya. Ya, enggak usah dia lafalkan kan begitu ya. Nah, tapi dia ucapkan dalam hatinya. Nah, demikian. Jadi dia lawan, artinya adalah dia lawan. Tidak mengikuti apa yang terbetik di dalam hatinya, karena syaitan itu aduun mubinun di Bani Adam, musuh yang nyata bagi Bani Adam, ya. Dan ya, syaitan itu mengalir dalam tubuh mereka sebagaimana mengalirnya darah. Nah, demikian. Dan syaitan selalu mengajak ya orang-orang kepada pengikutnya kepada liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka semua menjadi temannya di neraka yang menyala-nyala, ya, neraka sa'ir. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini akhir dari bab nawaqidul wudu. Jadi syak tidak membatalkan wudu. Keraguan-raguan itu tidak membatalkan wudu. Kalau kita ragu-ragu, maka tapi setelah keraguan itu hingga nyata bagi kita bahwa kita benar-benar telah berhadas. Ya, kalau itu misalnya dalam bab kentut kita mendengarkan apa? Suara dan kita mendapatkan baunya, mencium baunya. Kalau dalam bab buang air kecil kita nampak ya basahnya, jelas keluarnya. Nah, demikian juga dalam bab buang air besar nampak ciritnya kan begitu. Ya, maka batal wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau cuma perasaan-perasaan itu jangan dihiraukan, jangan diikuti. Ya, kadang kayaknya keluar kan begitu ya, kayaknya sudah kentut dan seterusnya. Jadi jangan diikuti. Baik. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang adab-adab qada'ul hajah. Adab-adab buang hajat. Ya. Ini dibahas di dalam fikih Islam. Masalah buang hajat itu diatur dalam Islam. Hingga orang-orang Yahudi sempat bertanya kepada Salman Al-Farisi, sesungguhnya ya tidak ada satupun perkara yang dilakukan oleh kami melainkan temanmu itu berusaha untuk menyelisihinya. Maka Salman mengatakan beliau mengajarkan kepada kami hatta al-qiraah. Beliau mengajarkan semuanya kepada kami hingga buang hajat juga diatur. Ya, jadi orang-orang Yahudi kesal karena setiap perkara yang mereka lakukan Nabi selalu menyelisihi mereka. Hingga mereka mengadulah kepada kalau tak salah Salman Al-Farisi sahabatnya, bahwa tidak ada satu perkara pun yang dilakukan oleh kami melainkan kawan kalian itu, sahabat kalian itu, maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menyelisihinya. Maka Salman mengatakan iya benar. Beliau mengajarkan seluruhnya kepada kami hingga adab buang hajat. Al-khira'ah. Khira'ah adalah buang hajat. Hingga buang hajat ini diatur di dalam Islam. Ya, bahkan kesalahan di dalam buang hajat ini bisa menyebabkan datangnya azab kubur. Ya, salah satu azab kubur adalah tidak bersuci dari air seni. Nah, demikian. Jadi ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik.
Ada yang bertanya, habis makan nasi, berbuka dan sebagainya, berbuka puasa, apakah wudhu kita batal? Tadi sudah kita sebutkan, kalau nasinya nasi onta, iya kan? Ya, ini kan umum pertanyaannya, makan nasi batal nggak wudhunya? Ya kalau makan nasi unta kan begitu ya, artinya apa? Pakai lauk unta ya batal. Ya tapi kalau lauk-lauk yang lainnya tidak batal. Ya hanya dianjurkan saja. Ya silakan berwudu kalau mau, kalau tidak ya nggak mengapa, nggak batal wudu. Adakah bolehkah kita mandi junub dengan air hangat? Yaitu dalam kurung air dingin dicampur air panas. Karena pagi-pagi sangat dingin. Ya boleh. Nggak ada halangan, nggak ada larangan. Ya. Tidak ada larangan memanaskan air dan digunakan untuk mandi. Apa fadilah mengamalkan akhir surat Ali Imran? Nah itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apabila salah seorang dari kamu terbangun pada malam hari, maka ya Nabi sunnah fi'liyah. Nabi SAW apabila bangun pada malam hari, maka beliau duduk kemudian membaca akhir surat Ali Imran ini. Nah sebelum beliau berdiri dan mengambil wudhu. Allahu a'lam. Apa tetap wajib membaca bismillah ketika akan berwudu atau ketika akan mandi wajib yang dilakukan di dalam kamar mandi? Ya wajib. Gak mungkin baca bismillah di luar kemudian baru masuk. Ya. Ya, baca bismillahnya di dalam. Ya. Nah, salah kalau kalian untuk mengamalkan baca bismillahnya di luar kemudian baru buka baju di dalam mandi. Tidak. Nah, itu kan zikir ya, antum tidak sengaja untuk berzikir, yang dilakukan sengaja untuk berzikir, mengamalkan zikir la ilaha illallah, afdhalul zikri la ilaha illallah, antum baca waktu buang hajat. Nah, ini salah. Tapi zikir-zikir yang harus dibaca, misalnya masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kan begitu ya? Ya itu dibaca. Mau wudu kita baca bismillah. Nah, demikian. Ya dibaca. Karena kita tidak sengaja untuk berzikir pada saat itu. Hah? Dalam hati, mau di dalam hati, ya mau diucapkan boleh, ya, nggak jadi masalah. Tidak syarat harus dilafalkan, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika saya ragu, sudah tidur atau belum? Karena ngantuk. Ya, bangun di atas keyakinan. Yakinnya tidur atau nggak tidur? Ya. Bangun atas keyakinan kita. Nah, soalnya untuk lebih tahu kondisinya, dia tidur atau tidak tidur. Ya, cara membedakannya adalah atau cara untuk menentukannya adalah apakah dia masih sadar. Ya, sekeliling sekitarnya. Ya. Kalau dia masih sadar apa yang ada di sekitarnya, maka dia belum tidur. Itu hanya ngantuk berat. Ya, dia tidak perlu berwudu. Nah, tapi kalau dia tertidur artinya dia memang sudah lupa, bangun lupa. Ya, nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya, ini namanya sudah tertidur. Ya, atau pernah merasakan kondisi seperti itu? Antum ngantuk kan, tertidur, bangun macam orang bengong kan begitu ya? Lupa dia. Wah, jam berapa nih gitu ya? Dari demikian. Tapi kalau antum misalnya di dalam khutbah Jumat lah kita katakan ya, sebagian orang terkantuk-kantuk. Nah, sebagian orang ada yang memang ya kita katakan ngantuk berat gitu ya, tapi dia masih ingat. Ya walaupun khatib itu yang dia dengar dari khatib itu hanya cuma apa namanya? Orang-orang nggak ngerti apa yang diucapkan gitu ya, tapi dia belum tidur. Ya, belum tidur. Hanya ngantuk berat, dia apa namanya? Dia dengar sayup-sayup ya suara si khatib ini. Tapi dia tidak bisa memahaminya. Ada seperti itu ya. Tapi dia nggak paham. Dengan orang yang tertidur.
Ya, tertidur dia terpejam, tidur dia, bangun nggak tahu dia apa yang terjadi. Ya. Nah ini sudah tidur artinya. Nah, itu demikian. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kita sedang sholat, kita merasakan ingin buang air? Buang air besar atau buang air kecil? Tersesat. Apakah sholat kita tidak sempurna? Ya, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menuntaskan hajat ini. Ya, janganlah seorang sholat dalam kondisi dia menahan al-akhbasain, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Jadi hendaklah dia tuntaskan dulu hajatnya, kemudian dia kembali mengerjakan sholat. Nah, kesempurnaan sholatnya tentu terganggu, ya, kurang. Kenapa? Karena kekhusyukannya juga akan hilang. Ya, ketika dia menahan buang air besar dan buang air kecil tersebut. Ya, hampir bisa dipastikan orang yang menahan buang air besar dan air kecil itu tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Karena yang ada di dalam benaknya hanya satu saja. Apa itu? Di mana WC yang terdekat, kan begitu? Ya. Mana teringat lagi tafsir Al-Fatihah, kan begitu ya? Ada teringat lagi itu. Yang teringat adalah di mana WC yang paling dekat. Sudah ke situ aja pikirannya itu. Ya, kalau nggak percaya cobalah. Orang yang sudah tersesat, apa ingatannya? Kemana ingatannya? Hah? Ada makanan paling enak pun nggak teringat dia. Kemana dia teringat? Mana WC yang paling dekat? Itulah tempat yang paling nikmat pada saat itu. Sampai di masjid, azan selesai. Apa yang utama saya lakukan? Salat sunat tahiyatul masjid atau salat sunat rawatib? Ya, seharusnya dia sudah mengerjakan salat sunat rawatib di rumah. Ya, dia kerjakan dulu di rumah salat sunat rawatib ini. Kemudian dia datang ke masjid. Kalau masih ada waktu untuk salat, dia salat tahiyatul masjid. Kalau tidak, ya langsung salat fardu. Ya, nah demikian. Karena salat sunat rawatib ini dianjurkan untuk dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Nah, kalau kondisinya dia belum salat sunat rawatib, nah dia boleh menggabungkan antara keduanya. Jika dia tahu kondisinya tidak memungkinkan untuk mengerjakan dua-duanya dalam kondisi terpisah. Ya, artinya dia salat tahiyatul masjid dulu, setelah itu salat rawatib. Jika tidak memungkinkan itu, maka dia boleh menggabungkan antara keduanya dalam satu salat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum menjual mushaf kepada orang kafir? Gak boleh, Ikhwanifidin. Tidak boleh membawa Quran ke negeri kafir. Yang mana Quran tidak akan dihormati, dimuliakan di situ. Demikian juga kepada orang kafir. Bolehkah menyentuh jenazah yang bukan mahramnya? Ya tidak boleh, Ikhwanifidin. Ya karena mukmin itu, muslim itu terhormat dia, ya mulia dia, baik hidup maupun mati. Ya, bagaimana si mayit ini mungkin tak mau disentuh oleh yang bukan mahramnya waktu hidupnya, maka jangan disentuh oleh yang bukan mahramnya setelah matinya. Nah, kecuali dalam kondisi yang darurat, ya tidak ada mahram yang memandikannya atau mengurus jenazahnya. Nah, ini kondisinya darurat. Wallahu a'lam. Bolehkah istri mencium jenazah suami atau suami mencium jenazah istri? Ya boleh. Ya, nah demikian. Nah, benarkah hubungan suami istri terputus apabila salah satu di antaranya meninggal dunia? Terputus apa maksudnya di sini? Ya tidak terputus.
Ya, tidak terputus dalam arti kata apa? Ya, masih sebagai istri. Oleh karena itu dalam warisan dia masuk dalam deretan istri. Bukan demikian. Lain dengan cerai. Makanya cerai pisah mati dengan pisah cerai itu beda. Ya, iddahnya berbeda. Ya, kalau ditinggal mati oleh suami, maka iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ada masa-masa berkabung, dia nggak boleh ini, nggak boleh itu dan seterusnya. Ya, selama dia dalam masa berkabung, masa iddahnya. Baik. Ya. Jadi demikian. Jadi tidak terputus. Oleh sebab itu, ketika dia mati atau salah satu dari keduanya mati dalam deretan warisan, dia masih tercantum sebagai suami dan sebagai istri. Nah, demikian ya Khonifuddin. Wallahu a'lam. Nah, kalau cerai lain. Kalau cerai, ya cerai sudah. Ya. Nah, demikian. Enggak ada lagi kalau dia mati ya enggak dapat warisan lagi dia. Ya, karena udah cerai dia mungkin jadi istri orang atau jadi suami orang lain kan begitu. Nah. Bolehkah kita menjawab salam sedang kita lagi di kamar mandi atau WC? Ya, ahsannya tidak. Karena Nabi SAW menangguhkan jawaban salam yang diucapkan kepada beliau hingga beliau menyelesaikan hajat dan bertayamum. Waktu itu Abu Hurairah ya kisahnya, ya mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi tidak menjawabnya karena beliau lagi buang hajat. Nah, kemudian beliau selesai dari buang hajat, beliau bertayamum baru menjawab salam. Karena Nabi kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak suka, ya berpikir dalam keadaan tidak suci. Nah, wallahu a'lam. Ada berapakah sholat sunat rawatib sehari semalam dan letaknya di mana saja? Ya, ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat 8 rakaat ya, dan 12 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu sholat sunat rawatib. Berapa itu? 8. Kalau kita sertakan sholat sunat fajar di dalamnya menjadi 10. Yaitu apa? Sholat sunat fajar. Tapi para ulama tidak menghitungnya. Karena sholat sunat fajar ini sholat sunat rawatib yang berdiri sendiri, fadilahnya, keutamaannya sendiri. Ya, maka dari itu di dalam safar Nabi tidak meninggalkan sholat sunat fajar dan meninggalkan sholat sunat yang lainnya. Ya, ada dalam riwayat lain disebutkan 12. Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Berapa? Enggak pandai berhitung. Saya ulangi. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Berapa? 12 rakaat. Maka dalam riwayat ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Nah, yang 12 ini juga keluar darinya apa? Salat sunat fajar. Nah, kalau dihitung juga salat sunat fajar jadi 14. Nah, para ulama tidak menghitungnya. Ya, maka mereka mengatakan 8 atau 12. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah seorang ikut menguburkan jenazah ke dalam liang kubur padahal sebelumnya orang tersebut telah melakukan jima? Kalau dia berjima pada malamnya, ya tidak boleh. Tapi kalau sebelumnya nggak mengapa. Malamnya maksudnya, bukan artinya orang yang sudah berjima. Ya, maksudnya malamnya dia adalah berjima, walaupun dia sudah mandi junub, maka dia tidak boleh masuk ke liang kubur. Ya, yang lain. Ya, kalau semalam, kalau kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu tidak jadi masalah. Nabi mengatakan malam tadi malam. Nah, demikian. Hari itu maksudnya. Yang berjima pada hari itu. Misalnya si mayit akan dikuburkan hari ini.
Nah, tadi malam siapa yang berjima? Nah, dia nggak boleh masuk ke liang kubur. Itu maksudnya. Tapi kalau malam Jumat kemarin ya nggak apa-apa. Salat sunat witir bolehkah dikerjakan setelah Isya? Ya boleh. Bahkan Nabi mewasiatkan kepada Abu Darda, ya, kemudian juga Abu Hurairah, ya, kemudian kepada Abu Dar untuk ya tidak meninggalkan ya witir sebelum tidur, tidak meninggalkan witir sebelum tidur. Ustaz, apakah ini hadis suami istri itu surganya terletak di kaki suami? Ini hadis enggak sahih ini. Ini enggak ada hadis yang bunyinya seperti ini. Ya surga di bawah telapak kaki suami atau surga di bawah telapak kaki istri. Enggak ada hadis bunyinya seperti ini, ya. Yang ada riwayatnya ya al-jannah tahta dhilali as-suyuf. Ya, surga itu di bawah kilatan pedang. Nah, itu ada. Surga di bawah telapak kaki ibu ada hadisnya. Allah, saya enggak temu gitu. Bolehkah akikah sesudah umur dewasa, umur sudah tua? Ini tidak disebut akikah. Ya, secara syar'i tidak disebut akikah karena akikah Nabi membatasinya dengan waktu 7, 14, 21. Ya, hari sudah kelahiran. Ya, 7, 14, 21 ya. Setelah lahir. Hari ke-7, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Ya. Nah, itulah yang disebut apa? Akikah. Nah, selain itu tidak disebut akikah. Ia disebut sebagai albir, kebaikan yang sifatnya mutlak. Antum menyembelih kambing, memberi makan kepada orang-orang itu sedekah, kebaikan. Ya, kalau mau lakukan ya lakukan, tapi itu bukan disebut akikah. Nah, akikah itu bukan kewajiban orang itu, tapi kewajiban orang tuanya. Kalau belum dilakukan, ya gugurlah atasnya kewajiban itu. Ya, dia tidak tertuntut untuk mengakikahi dirinya sendiri. Nah, demikian ikhwan. Adapun perbuatan Nabi itu lebih kepada kekhususan, keistimewaan Nabi. Nabi pernah mengakikahi dirinya ketika beliau dewasa. Hadisnya sahih. Ya, tapi itu khusus untuk Nabi. Ya, para sahabat tidak ada ya di antara mereka yang mengakikahi diri mereka. Apakah orang yang kurang akal atau idiot mendapatkan warisan? Ya, dapat warisan. Jangankan dia, janin saja itu ditangguhkan bagian warisannya. Janin. Ya, janin itu kan nggak tahu keluar idiot atau jenius, kan begitu ya. Tapi dia dapat bagian, sudah terhitung bagiannya hingga dia keluar. Nah, itu janin. Apalagi orang idiot, kan begitu. Ketika kita mencium mayit, air mata kita menetes kena muka atau pipi si mayit. Yang saya tanyakan, yang saya dengar katanya membatalkan wudu si mayit. Benar atau tidak? Ya nggak benar ini. Ya nggak benar.
Dan dia kalaupun batal wudunya, gimana dia batal wudunya? Nggak ngerti juga. Itu sudah selesai dia nggak mukallaf lagi, mau berwudu mau nggak berwudu itu bukan urusan dia. Tambahan mengenai anak idiot, jika mendapatkan warisan, apakah hartanya bisa diwakafkan ke masjid oleh sebagian saudaranya? Orang idiot tadi masih hidup, dia untuk keperluan dirinya lah. Ya, orang idiot ini kan perlu diurus juga, makan juga dia, ya kan? Makan juga, pakai pakaian juga dia. Ya, maka ikhwan fillah untuk keperluan dia, ya diserahkan kepada wali yang mengurusnya. Ya, harta itu milik dia. Ya, nah demikian. Dan si wali harus benar-benar bisa memanfaatkan harta ini untuk kemaslahatan si idiot ini. Ya, dan tidak boleh dia serahkan kepada anak idiot ini. Ya, wala tu'tu sufaha amwalahum. Janganlah kamu berikan ya orang-orang safi, orang-orang idiot harta-harta mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kamu sebagai ya qiyamnya, yaitu sebagai pengurusnya. Jadi hendaknya dikelola dengan baik untuk kemaslahatannya. Jangan diinfakkan bulat-bulat ke masjid kan begitu ya, atau diwakafkan kemana begitu, hingga siapa yang mengurus orang idiot ini? Dari mana biaya hidupnya? Nah demikian. Apa hukumnya ketika saudaranya mewakafkan harta warisan miliknya? Wah ini ya ya apa namanya? Ini tidak amanah berarti ya. Nah demikian, tidak amanah. Ya, sementara harta seperti itu harus dikelola dengan baik. Satu, jangan sampai habis termakan zakat. Ya. Jangan sampai habis termakan zakat. Misalnya seorang idiot dapat warisan 1 miliar. Ya kan? Jangan harta ini habis hanya untuk dikeluarkan zakatnya saja nantinya. Hendaknya dia putar, dikelola oleh walinya, oleh orang yang mengurusnya, pengelolanya, hingga bermanfaat, bermaslahat bagi orang idiot ini. Nah, tidak boleh dia serahkan 1 miliar ini, nah ini untuk infak fisabilillah. Lalu bagaimana ngurus orang idiot ini? Apakah dia nanti udahlah ini laskar tak berguna, masukkan aja panti jompo? Kan tidak demikian. Masuk panti jompo pun bayar kan begitu? Nah, akhirnya sebagian orang mematungnya kan begitu ya, atau ya membiarkannya terlantar seperti itu. Nah, jadi hendaklah digunakan sebaik-baiknya untuk maslahat orang idiot ini. Nah demikian. Ya, jadi termasuk ya, sikap yang tidak amanah itu diserahkan kepada misalnya diinfakkan ataupun dia gunakan untuk hal-hal yang tidak ya kembali maslahatnya kepada orang tersebut, orang idiot itu. Kecuali orang idiot ini mati kan begitu ya. Nah, ya bolehlah hartanya diwakafkan ataupun untuk kemaslahatan dia disedekahkan. Wajib apa maksudnya? Saya nggak tahu. Apakah wajib bagi orang yang tidak mampu zakat fitrah? Untuk apa? Untuk bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu bagi orang yang mampu. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya, diserahkan kepada orang-orang miskin. Kalau tidak mampu bayar zakat fitrah, ya dia termasuk orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, nah demikian. Allahu a'lam. Bagaimana sikap kita apabila ada keluarga yang mengundang acara ulang tahun agar tidak menimbulkan mudarat? Ya bilang aja, ya terus terang. Ya, yaitu kita tidak menghadiri acara-acara seperti itu. Jangan beralasan wah sibuk, maaf sibuk dan sebagainya. Besok dia ulang tahun diundang lagi. Ya, maka terus teranglah. Niscaya terang terus, kan begitu. Ya, kalau kita jelaskan di awal, ya sudah besok tahun depan kan ulang tahun lagi itu kan.
Ya kan? Nah, dia nggak undang lagi, udah ngerti dia, wah si fulan. Cuma cara menyampaikannya harus tepat. Ya, jangan jangan kita katakan dengan kasar ya, dengan vonis atau lain sebagainya. Ya. Bagaimana bila seorang muslim wafat dalam keadaan junub karena belum sempat mandi? Apakah mandi jenazah telah cukup baginya? Ya, ikhwan fillah, orang yang mati sudah selesai urusannya. Gak mungkin kita suruh dia mandi junub. Mandi jenazah itu adalah fardu kifayah orang-orang yang ada di sekitarnya, muslim-muslim yang lain yang ada di sekitarnya. Ya, jadi mau ada terangkat janabahnya, junubnya atau tidak, itu sudah selesai urusannya, sudah terputus dia. Kita mata ibnu Adam, kata Nabi, ingkota an husairu amalihi, sudah terputus seluruhnya, kecuali dari 3 perkara tadi, yaitu apa? Doa anak soleh, ya ilmu bermanfaat, kemudian sedekah jariyah. Selain itu putus sudah, termasuk junub dan gak junubnya dia. Ya kan? Ya. Jadi nggak ada lagi kewajiban dia mandi junub. Nggak usah mandi junubkan lagi kan begitu. Ya mandi jenazah. Itulah kewajiban orang-orang yang hadir di situ. Ya, melaksanakan fardu kifayah. Itu memandikan jenazah itu. Ya, bukan mandi junub, tapi mandi jenazah. Karena dia nggak perlu lagi mandi junub. Ya, nah demikian. Karena mandi junub itu kalau kita mau sholat kan begitu ya. Nah, mau tawaf. Nah, itu dia mandi junub, mau masuk Islam, mandi junub, berwudu dan seterusnya. Nah, itulah ikhwan fillah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.